guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku pengen ceritain dan sharing tentang biaya hidup di Jogja, pengalaman aku hidup di Jogja, suka dukanya aku hidup di Jogja. Pokoknya all about Jogja. Stay tune guys, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Untuk yang pertama itu ada biaya hidup ya. Pasti banyak di antara kalian yang bertanya, Kak, kalau di Jogja katanya murah-murah, bener gak sih? Kak, kalau di Jogja mahal gak ya? Kehidupannya, biaya hidupnya berapa ya? Gitu. aku akan bahas sesuai dengan based on my experience ya guys. Jadi untuk sekarang aku dapat uang jajan itu sekitar 1 jutaan ya, 1 jutaan sedikit gitu. Dan itu kadang cukup, kadang lebih. Jadi aku ada sisa untuk bulan depannya ya. Di 1 juta itu aku menargetkan untuk per hari ada 30.000 aku habiskan ya untuk makan dan untuk darurat, untuk bensin. Oh ya, for your information guys, di sini di Jogja itu lebih baik menggunakan kendaraan pribadi ya, atau misalnya kalian bisa di awal-awal perkuliahan atau kalian ada uang cukup, mendingan beli motor karena sini jarang sekali angkot ya. Kalau misalnya Trans Jogja juga itu ada angkutan umum, cuman aksesnya tuh mesti tidak bisa mengakses ke dalam gang-gang gitu, jadi susah guys ya, agak susah. Dan lebih efisien kalian menggunakan, dan kalau misalnya kalian menggunakan itu menurut aku mahal ya, akan bener-bener boros. Jadi nabunglah untuk membeli kendaraan pribadi sih gitu. Oke. Dari uang 30, balik lagi guys, dari uang 30.000 itu aku biasanya menggunakannya untuk keperluan kuliah kayak fotokopi, beli pulpen, ada hal-hal yang darurat lah gitu. Sisanya untuk makan aku per hari juga nggak banyak-banyak, sekitar 15.000 tuh aku bisa makan. Di deket rumah aku, di kosan aku itu ada warung murah ya, kayak warteg gitu. Terus kalau makan siang paling di sebelah kampus atau di kantin kampus, harganya tuh ya ramah di kantong pelajar tuh. Bahkan dulu aku pernah kok semester 2 ke 3 itu tuh aku pernah ngabisin 50.000 per minggu guys ya. Puji Tuhan banget aku bisa bertahan ya, itu karena aku masak sih. Jadi kalau kalian masak itu kalian bisa makan 2 hari sekali, kalian bisa makan 4 kali, 3 kali untuk ciwi-ciwi ya. Kalau misalnya kalian mau lebih efisien, masak nasi sendiri dan beli lauk, itu juga murah buat aku sendiri ya, pengalaman aku gitu. Nah, untuk belanja bulanannya ini sekitar 200.000 atau 300.000 terserah bukan apa ya, tergantung kalian sih, tergantung kalian keperluannya apa. Cuman biasa aku paling pol itu 400.000. Terakhir aku 400.000 karena itu aku beli kipas angin, beli keperluan skincare dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan per bulan, kebutuhan sehari-hari itu aku bisa ngabisin 200.000 sih untuk 1 bulan itu ya. Dan aku biasanya belanja di Mirota Kampus atau Mall Kampus. Kalau kalian ke Jogja, kalian para mahasiswa bisa tugas ke situ tuh. Dan kalau bisa di Jogja ini, untuk kos-kosannya itu gak usah mahal-mahal sih. Jujur li, aku sekarang ini ngekos sekitar 575 atau 575.000. Udah kamar mandi dalam, udah dapet lemari, udah dapet meja, dapet kasur, dan listrik semuanya udah include di 575 itu. Jadi membantu aku untuk hidup hemat di sini. Plus menurutku karena aku ngambil kos-kosan deket kampus, jadi aku bisa jalan atau bisa minta nebeng teman kalau lagi males buat naik motor.
Tapi biasanya aku naik motor sih sekitar 5-7 menitan untuk nyampe kampus. Nah, enaknya untuk tinggal di perantauan apalagi di Jogja itu adalah, teman-teman pasti tahu ya jalan-jalannya ya. Salah satu wisata yang terkenal di Indonesia itu kan Jogja kan, di Malioboro-nya. Kalian bisa jalan-jalan gratis di situ kalau lagi mau healing. Kalian bisa ngeliat motor-motor berlalu lalang, mobil-mobil sampai ke KM 0, itu udah menjadi makanan sehari-hari ya. Dan menurut aku di Jogja itu penuh dengan cerita guys. Kalian bisa ketemu sama teman-teman selain di perkuliahan, kalian juga bisa keluar kampus atau organisasi eksternal, kalian bisa bertemu teman-teman baru di situ. Karena ada privilege sih untuk mahasiswa gitu. Selain jauh dari orang tua, kita juga bisa explore yang nggak bisa kita lakukan di rumah, kayak traveling ke pantai gitu. Jarang aku lakukan di rumah aku ya, di kampung halaman aku. Tapi kalau di Jogja aku kayak ngerasa bebas gitu. Tapi belajar, tapi meskipun bebas kita juga harus ada aturannya ya guys ya. Dan di Jogja itu jujur li pergaulannya sih, kalian harus benar-benar pintar milih circle ya, karena kalau nggak, soalnya bukan hanya di Jogja ya, tapi di luar Jogja, di tempat-tempat perantauan, di tempat-tempat anak mahasiswa berada, kayak kota-kota besar lah, di universitas-universitas, pasti ya pergaulannya seperti itu ya. Cuman kita harus pintar-pintar nyari teman, carilah circle yang positif. Pernah gak sih kak ngerasa kesepian? Ya, pengalaman aku tinggal di Jogja ini, ketika aku pulang ke kampung halaman kan seneng banget ya, excited. Tapi ketika balik ke kosan harus masak sendiri ya, gak ada yang nyuruh bangun, mandi sendiri gitu, beresin apapun itu, nyuci sendiri. Ini for your information juga guys, aku untuk menghemat di Jogja itu aku menyuci bajuku sendiri ya, pakai tangan. Aku beli sabun cuci dan pewanginya, dan itu lebih murah. Plus kalau kalian punya setrika, kalian bisa nyetrika baju kalian. Jadi kalau kalian malas buat nyuci sendiri, kalian bisa laundry. Di dekat kosan aku itu sekitar 3 kilo, sekitar 9.000 totalnya. Itu nggak pakai setrika. Jadi aku memilih untuk menghemat dengan menyetrika sendiri. Tips buat kalian yang mau kuliah di Jogja atau mau tinggal di Jogja, pertama kuatin mental. Karena kalau kalian gak kuat mentalnya sama pergaulannya, sebenarnya gak seburuk itu. Cuman kalau kalian tidak menahan diri, kalian bisa lost. Jadi hati-hati guys. Yang kedua, carilah komunitas, carilah teman-teman yang membangun kalian ya, supaya tidak terjerumus dengan pergaulan yang pertama ini. Yang ketiga, belajarlah buat hemat ya, jangan hedon terus. Kalian juga harus mikir, kalian di sini tuh kuliah, jadi ya fokuslah buat kuliah ya, fokuslah untuk mencari hal-hal yang menunjang kuliah itu lebih cepat selesai, lebih cepat berkualitasnya gitu. Oke guys, sekian video dari aku. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.